Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Di sini kita akan mengupas sedikit tentang sejarah. Sejarah Mesir kuno, peradaban yang lahir dari Sungai Nil. Simak video berikut. Kalau kamu dengar kata Mesir kuno, apa yang terlintas di pikiranmu? Piramida, mumi, atau Firaun yang duduk di singgasana emas? Tapi, Mesir bukan cuma tentang bangunan besar dan makam kuno. Saat itu belum ada negara, belum ada kerajaan besar, hanya komunitas kecil. Tapi Sungai Nil bukan sungai biasa, setiap tahun airnya meluap dan meninggalkan lumpur. Akhirnya dua wilayah besar muncul, Mesir Hulu di selatan dan Mesir Hilir di utara. Lalu sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, seorang raja bernama Narmer yang menyatukan dua wilayah ini. Ia menjadi Firaun pertama dan membuka babak baru dalam sejarah Mesir. Ini adalah kisah tentang peradaban luar biasa yang lahir ribuan tahun lalu dari sungai panjang bernama Nil. Kita akan menyusuri masa lalu. Inilah sejarah Mesir kuno, peradaban yang lahir dari Sungai Nil. Semuanya dimulai sekitar 5000 tahun yang lalu di tepi Sungai Nil. Yang tinggal di sepanjang sungai bertani dan memancing yang sangat subur. Inilah yang membuat tanah Mesir cocok untuk pertanian. Dari sinilah kehidupan mulai berkembang pesat. Beberapa abad kemudian, dimulailah era yang disebut Kerajaan Lama. Disinilah kisah piramida dimulai. Piramida Giza yang terkenal itu dibangun pada masa ini. Bayangkan ribuan pekerja tanpa alat berat membangun struktur raksasa hanya dengan tenaga manusia dan perhitungan yang luar biasa. Piramida bukan sekadar makam, itu simbol kekuasaan, simbol keabadian. Karena orang Mesir percaya, Firaun bukan manusia biasa, dia adalah perantara para dewa. Jadi ketika Firaun meninggal, tubuhnya diawetkan melalui mumifikasi dan dimakamkan dengan harta makanan, bahkan patung pelayan untuk menemaninya di alam baka. Bagi orang Mesir, hidup bukan hanya tentang dunia ini. Mereka percaya kehidupan setelah mati adalah tujuan akhir. Ada dewa-dewa yang mengatur segalanya. Rasi dewa matahari Osiris, si penguasa kematian, dan Isis sang pelindung untuk mencapai kehidupan abadi. Mereka harus lolos ujian di akhirat. Kitab orang mati yang ditulis di dinding makam atau gulungan papirus berisi mantra dan petunjuk perjalanan menuju dunia setelah kematian. Agama bukan sekadar ibadah, tapi jati pusat dari semua aspek kehidupan, pemerintahan, hukum, pendidikan, bahkan arsitektur. Di masa kerajaan baru Mesir mencapai puncak kejayaan, muncul Firaun hebat. Seperti Hatshepsut, perempuan yang memerintah seperti raja, membangun kuil megah dan perang yang luar biasa. Dan tentu saja Tutankhamun, anak muda yang meninggal muda, memperluas perdagangan. Lalu Ramses kedua yang dijuluki Ramses Agung. Ia memerintah lebih dari 60 tahun dan dikenal sebagai pembangun dan pemimpin. Tapi makamnya ditemukan hampir utuh di abad ke-20. Penemuan itu mengejutkan dunia dan membawa Mesir kuno kembali jadi pusat perhatian global. Tapi, seperti semua peradaban besar, kejayaan Mesir juga perlahan memudar. Serangan bangsa asing, konflik internal, dan perebutan kekuasaan melemahkan negara ini. Dari bangsa Hyksos, Assyria, Persia, hingga akhirnya Romawi, semua pernah menguasai Mesir. Tahun 30 sebelum Masehi, Ratu Cleopatra ke-7, penguasa terakhir Mesir, meninggal dunia. Sejak saat itu Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Meski kerajaan mereka runtuh, warisan Mesir tak pernah benar-benar hilang. Ilmu mereka tentang arsitektur, astronomi, matematika, dan bahkan kosmetik masih kita gunakan hingga hari ini. Piramida memang tak lagi dibangun, tapi cerita tentang Mesir kuno akan selalu hidup di balik pasir dan batu. Ada kisah tentang manusia yang berani bermimpi abadi. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di kisah sejarah berikutnya hanya di KJB Channel.